hajinya haji tamattu, dan ini haji yang paling afdol. Ini haji yang paling afdol. Haji itu ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Ada haji ifrad, ada haji qiran, sama haji tamattu. Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau saya masih ada umur, saya akan tahun depan melakukan haji tamattu. Jadi ini memang belum pernah dikerjain sama Nabi, tapi Nabi sudah melegalisasikan, membolehkan kepada kita. Dan ini adalah haji yang paling afdol. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita di situ ada potong kambingnya. Ya. Untuk para jemaah haji sekalian, tata cara haji tamattu adalah kita berangkat dulu Pak dari Jakarta, masuk ke Jeddah, umroh dulu. Jeddah menuju ke Mekah tentu ya. Umroh dulu Pak. Selesai tawaf, selesai sa'i, kalau haji qiran sama ifrad, ihram terus. Nggak boleh lepas. Berat jemaah sekalian, berat. Untuk jemaah haji Indonesia dirasa memang tidak mampu dan memang memberatkan. Dan ini memang justru lebih nomor 2. Yang lebih utama justru haji tamattu. Lepas ihramnya Pak, ganti baju biasa. Aktivitas seperti biasa. Aktivitas seperti biasa jemaah sekalian. Nah, nanti untuk jemaah haji dari umroh ke situ sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah, umrohnya hanya sekali Pak. Umrohnya hanya sekali. Nggak ada lagi umroh tambahan atau umroh sunnah di situ jemaah sekalian. Karena ini rangkaian manasik haji. Kata Nabi Muhammad SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah cara manasik kalian, cara manasik haji kalian dariku. Jadi jangan ada tambahan di situ. Nah, untuk jemaah umroh Ramadan, biasanya gini Pak Bu. Ya, tolong perhatikan, simak baik-baik jemaah sekalian. Saya ini mau membahas bahasan-bahasan yang sensitif. Jemaah sekalian, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah turunkan contoh yang paling uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Dari cara jalannya, cara berlarinya, cara perangnya, cara sholatnya. Siapa dia jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah umrah nggak Bu? Pernah umrah nggak Pak? Pernah. Berapa kali? 1 atau berapa kali? 4. Nabi Muhammad SAW pernah umrah berapa kali? 4 kali. Yang pertama umrah pada saat perjanjian Hudaybiyah, tapi gagal, batal. Tahun 6 Hijriah, batal. Diganti umrah qadha, umrah pengganti tahun 7 Hijriah. Ketika tawaf, digosipin sama Abu Sufyan, waktu itu masih dalam keadaan musyrik sebelum masuk Islam radhiyallahu anhu. Abu Sufyan mengatakan, orang Islam itu kena penyakit kuning, jangan dekat-dekat. Rasulullah memerintahkan bagi laki-laki, perlihatkan pundak kanannya. Waktu itu Pak, rata-rata para sahabat punya otot semua, karena biasa perang, biasa jihad. Dan putaran 1-3 tawafnya gimana? Lari, jogging. Bukti, kita kan sakit kuning. Orang sakit kuning itu orang sakit yang lemas, nggak punya tenaga. Sehingga isu itu terbantahkan tahun 7 Hijriah. Berapa hari di Mekah? 3 hari. 3 hari di Mekah dengan kondisi yang nggak aman, terancam mau perang. Berapa kali Nabi umrah? Sekali. 3 hari di Mekah. Kalau kita mau pakai akal kita kan, mumpung di Mekah, ya nggak? Mumpung di Mekah nih, kapan lagi bisa umrah terus? Bisa subuh umrah, duhur umrah, asar umrah, maghrib umrah, ya kan? Kan umrah cuma 2 jam aja kalau sekarang. Kalau mungkin dulu lebih cepat lagi, 1 jam mungkin bisa jadi ya. Sebentar, kenapa nggak umrah? Inilah yang Nabi contohkan Pak. 3 hari di Mekah, berapa kali umrah? Sekali. Umrah berikutnya tahun 8 Hijriah, Fathu Mekah, setelah peperangan Hunain, dari daerah Taif. Jemaah sekalian, Nabi ambil miqat di daerah Ji'ranah. Jemaah sekalian, setelah itu Nabi umrah. Selama Fathul Mekah, perang Hunain, berapa hari Nabi di Mekah? Kurang lebih 10-15 hari di Mekah. Berapa kali umrahnya? 1 kali. 1 kali. 10 hari. Kok nggak sayang harinya Bang Kevin? Terus apa yang dilakukan kalau 10 hari di Mekah? Kok nggak bikin umrah? Yang paling afdol itu tawaf sunnah. Perbanyak tawaf.
Apa Pak? Tawaf sunnah. Berikutnya lagi jemaah sekalian, kalau masih kurang buktinya, ketika haji wada, haji perpisahan Nabi Muhammad SAW tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah haji wada jemaah sekalian. Nabi bikin haji kiron. Haji berbarengan dengan umrah. Berapa hari di Mekah? 20 hari di Mekah. 20 hari di Mekah jemaah sekalian. Berapa kali Nabi bikin umrah? Berapa kali? 1 kali. 1 kali jemaah sekalian. Dari semua rangkaian yang saya sudah paparkan jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam berumrah, dalam setiap kali safar 1 kali umrah. Tiap kali safar. Dulu kan Nabi enak Bang Kevin, Madinah Mekah dekat. Dekat apanya? Madinah Mekah zaman dulu dengan Jakarta Mekah zaman sekarang lebih dekat Jakarta Mekah sekarang. Jakarta Mekah sekarang Pak, naik pesawat ke Jeddah cuma 9 jam maksimal. Dari Jeddah ke Mekah 1 jam, 10 jam perjalanan. Madinah Mekah naik onta paling cepat 3 hari. Paling cepat 3 hari. Mau dibilang lebih gampang apa? Tapi kan biayanya lebih mahal sekarang Bang Kevin. Siapa bilang? Ini mas sekalian, 3 hari Pak, orang jalan itu butuh makanan. Orang Arab biasa makan kambing. Dia mau umroh sendiri nih, untuk 3 hari dia bawa 1 onta 3 kambing untuk dia makan sendiri. Harga kambing berapa sekarang mas sekalian? Itu baru bekalnya, belum ontaknya, belum persiapan yang lain. Subhanallah. Lebih mahal, lebih sulit zaman dulu jemaah sekalian ketimbang zaman sekarang. Ya. Tapi kan nggak ada scan biometriknya Bang Kevin. Ya memang nggak ada. Sekarang aja ada nih biometrik retina mata semuanya jemaah sekalian. Ya. Nah, tapi di sini jemaah sekalian saya katakan, nanti untuk jemaah umrah Ramadan, jemaah sekalian, kan nanti kita datangnya itu tanggal sampai di sana tanggal 5. 5 apa Bu? Juni. Oh Mei. 5 Mei. Kalau kita ikutin tanggalnya Muhammadiyah itu Ramadan tanggal 6. Biasanya ya, cuman saya enggak sering. Biasanya Muhammadiyah sama Saudi bareng. Anggaplah tanggal 6. Umrohnya tanggal apa? Ramadan tanggal 6. Berarti kita belum dapat, Bu, keutamaan haji bersamaku. Kan umrah di bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku kata Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam. Kita umrah tanggal 5. Malamnya tarawih. Insya Allah. Jadi kalau sampai tanggal 5 kita siang umrah, malamnya udah tarawih, belum masuk 1 Ramadan. Kecuali saya mau akal-akalan. Ditunda dulu umrahnya sampai nanti malam. Bu gini, pergantian hari pada bulan Hijriah itu bukan pada saat tengah malam, bukan. Matahari terbenam itu sudah ganti hari. Kenapa Al-Kahfi ada malam Jumat sama hari Jumat? Kenapa? Karena malam Jumat itu sudah hari Jumat. Sudah hari Jumat, jemaah sekalian. Pergantian hari pada bulan Hijriah adalah pada saat matahari terbenam. Kalau kita mau umrohnya malam, udah masuk 1 Ramadan, tapi sayang ketinggalan tarawih pertama. Paham Bu ya? Jadi di sini saya ambil jalan tengah. Kita umroh tetap di tanggal 5 Mei sebelum Ramadan sekali, dan nanti kita ambil ibadah yang kurang afdol. Bikin umroh lagi sekali lagi. Pada saat bulan Ramadannya. Entah nanti ketika siang hari atau ketika sore hari. Dan Bapak Ibu jangan takut aus. Jangan ngerasa aduh apa mungkin Bang Kevin kita tawaf sa'i. Percaya aja mas kalian, saya umroh bulan puasa jam 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Ya jadi saya Pak Bu, pengalaman saya bimbing umroh waktu itu Ramadan, saya tengah Ramadan, saya bawa jemaah dari Kalimantan. Jemaah pulang, saya nunggu di Bandara Jeddah, jemaah datang. Jadi saya 20 hari Ramadan, sekalian. Dari tengah sama akhir. Yang akhirnya kebanyakan dari Jawa Tengah datang. Yang dari Jawa Tengah ini semangat ibadahnya, waduh mantap.
Kalau ustadznya deh. Luar biasa mas sekalian. Baru sampai Jeddah tuh subuh, pas imsak, pas azan subuh lah. Ya. Baru sampai Mekah saya bilang istirahat dulu Pak ya. Nanti kita umrohnya habis zuhuran aja. Enggak Bang Kevin, saya mau sekarang. Wah, Masya Allah. Saya belum tidur, tawaf saya jam 8 pagi. Saya berdoa, ya Allah, jangan bikin saya aus. Dan itu waktu itu Ramadan pas masih bulan Agustus. Ramadan itu bulan Agustus. Agustus itu Pak, puncaknya musim panas di Saudi. Pagi hari itu udah 40. Pagi hari itu 40 Pak. Kalau nanti nih insya Allah belum puncak musim panas. Memang sudah masuk musim panas tapi belum puncaknya. Jadi jangan khawatir. Subhanallah jemaah sekalian, ketika saya tawaf sa'i, waktu itu saya mimpin tawaf sa'i. Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah, nggak berasa apapun. Nggak berasa haus, nggak berasa lapar, nggak sama sekali. Jemaah sekalian, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tapi nanti Bapak Ibu jangan heran. Kalau nanti pas sa'i ada orang yang masih minum, dianggap itu boleh. Karena mereka anggap itu boleh. Ntar habis minum dia jadi puasa lagi. Oh, enak banget kayak gitu ya. Saya juga mau sebagai pemimpin kayak gitu, minum ngapain saya ntar lanjutin lagi. Kalah puasa beduk kayak gitu tuh. Tapi jangan diprotes, biar aja deh. Ntar ada orang-orang biasanya orang-orang Afrika, orang-orang Mesir, entah pemahaman dia seperti apa, tapi dia begitu. Ketika sa'i dia rasa capek minum, habis minum dia lanjutin lagi puasanya. Waduh, enak sekali puasa begitu. Nggak boleh, kalau menurut kita kan nggak boleh ya. Kita yang berpemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh demikian, mas sekalian. Tapi mungkin Allah alam, mereka mungkin punya dalil yang lain, Allah alam ya. Apalagi ini masalah fikih haji dan umrah ya, sangat luas sekali cabangnya mas sekalian. Jadi demikian. Jadi Bapak Ibu saya ajak nanti umrah yang kedua ini memang Nabi nggak pernah lakukan dan sahabat-sahabatnya nggak pernah lakukan. Tapi Nabi pernah mengizinkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada, jemaah sekalian, Aisyah sempat datang haid. Tadinya mau ikut bikin umrah, mau bikin haji tamattu nih Aisyah ini, habis umrah lepas ihram dulu, akhirnya jadinya bikin haji kiron, umrah bareng sama haji. Itulah kurang lebih kalau Bapak Ibu nggak ngerti, pokoknya gitulah ya. Dapat haid, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ditemenin sama abangnya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di satu tempat, sekarang namanya Masjid Aisyah di daerah Tan'im. Dapat haid kurang lebih 3-5 hari jemaah sekalian, balik ke Mekah bikin haji bersama Nabi SAW. Hajinya bareng sama umroh, dibarengin sama umroh. Ketika pulang ke Madinah, Aisyah rasanya aduh sebenarnya kemarin pengen umroh sendiri, haji sendiri, pengen gitu. Aisyah izin sama Nabi, ya Rasulullah boleh nggak saya umroh lagi? Saya kemarin kayaknya kurang ini sama Nabi, nggak larang. Nabi nggak bilang jangan Aisyah, itu perbuatan yang nggak saya ajarkan, nggak, tapi Nabi ya persilahkan. Artinya di sini mas kalian, lebih afdol dalam tiap kali umroh sekali umroh, lebih utama. Tapi tidak juga dilarang kalau kita mau bikin umroh lagi. Bisa dipahami mas kalian ya? Yang dilarang adalah mas kalian kalau kita menganggap makin banyak umrohnya makin afdol. Ini yang salah. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Makin banyak umrohnya makin afdol. Bapak Ibu jemaah haji nanti saya beritahukan, jemaah haji reguler Pak di Mekah itu udah kurang lebih 20 hari. Dia bikin umroh berapa kali? 17 kali. 17 kali tawaf sa'i. Ini mas kalian. Kalau kata guru saya Ustadz di sana, ya di Mekah waktu itu ketemu bilang ini bukan umroh, ini mengerjain. Orang bukan persiapan untuk fisik memantapkan haji, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Ya, melontar jumrah di Mina dengan desak-desakan, ini malah diporsir untuk umrah. Akhirnya banyak yang nggak mampu, banyak yang sakit ya mas kalian. Ya, untuk jemaah haji perhatikan, Bapak Ibu selama di sana jemaah sekalian, ya jaga kondisi fisik. Cukupkan umrah hanya sekali. Mau badal umrah Bang Kevin, nanti umrah berikutnya. Sekarang fokus haji dulu. Mau badal umrah untuk orang tua, nanti daftar lagi. Sama Al-Kausar atau sama siapapun boleh. Ya. Jemaah sekalian, jadi ini fokus umroh dulu. Umroh sekali, selebihnya istirahat. Pengajian datangin, kalau kita mau jalan-jalan di ziarah ada jemaah sekalian. Tapi nanti persiapkan untuk masalah intinya haji.
Bapak Ibu nih sekedar bayangan. Yang umroh juga dengarkan karena nanti semuanya insya Allah di sini, yang di sini semua berangkat haji insya Allah. Bapak Ibu nanti siap-siap mengatakan labbaik Allahumma hajjan dari tanggal 8 Dzulhijjah. Saya kasih contoh ya. Ini apartemen nih, ini hotel kita, tempat kita tinggal. Tanggal 8 Dzulhijjah berangkat, udah lewat tengah malam, berarti masuk tanggal 9 Dzulhijjah ya, ke Arafah. Di Arafah nih. Berangkat Bapak Ibu jam kurang lebih jam 2 pagi, Pak. Kita nggak berangkat dari pagi-pagi jam 9, enggak. Waktu wukuf itu nanti di sini mulai dari ba'da zuhur. Waktu wukuf itu ba'da zuhur. Wukuf itu ngapain Pak Kevin? Wukuf itu diem. Kayak itikaf. Fokus zikir sama Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Bukan ibadah yang mudah. Lebih mudah Bapak Ibu tawaf sa'i. Karena ibadahnya dinamis, bergerak. Kalau statis, diem, hanya hati dan pikiran yang bicara, berat jemaah sekalian. Ini mesti dilatih. Baru diem sebentar zikir, HP lagi, lihat berita lagi, nggak fokus. Jadi ibadah yang berat jemaah sekalian. Dan ini beratnya bukan berat fisik, beratnya di batin, Pak. Beratnya di batin, benar. Makanya bagi jemaah haji yang belum sampai di tingkat itu, bawa buku-buku bacaan. Entah buku doa, buku zikir, buku-buku agama, itu lebih baik. HP simpan, matiin dulu, taruh tas. Karena ibadahnya diem. Kalau kita baca buku agama, masuk zikrullah. Dengar ceramah, masuk zikrullah. Kalau kita ngobrol kemana-mana ngalur ngidul, dan mohon maaf sekalian, bagi calon jemaah haji sekalian, kalau bisa nanti ketika wukuf di Arafah jam 12 sampai jam 6 maghrib berhenti dulu merokok. Makanya haji dibikin setelah Ramadan, supaya nih para ahli-ahli perokok ini latihan dari mulai pagi sampai malam nggak ngerokok, tuh bisa. Ini pas haji cuman nggak ngerokok dari mulai siang sampai maghrib, udah Pak. Teman sekalian, ya, saya nggak mau lihat bapak-bapak deh, ngeri. Nanti sini aja. Kalau masalah rokok udah mulai melotot semua. Jadi mas sekalian, jadi demikian. Jadi diam di sini aja mas sekalian, wukuf. Berangkatnya dari jam berapa tadi Pak? Saya katakan jam 2 dini hari. Emang jauh Bang Kevin? Dekat. Dekat. Hanya saja seluruh orang di dunia ini menuju ke sana, sehingga macet luar biasa. Saya pernah mas sekalian jam 2 dari apartemen, jaraknya berapa kilo Pak? Cuma 2,5 kilo. 2,5 kilo dari sini ke Salemba. 2,5 kilo. Saya dari apartemen sampai Arafah jam berapa? 9 pagi. Jam 9 pagi. Subuhnya gimana Pak Kevin? Di bus. Mau gak mau gimana lagi? Di bus. Gak ada air, tayamum. Mas sekalian, nanti insya Allah di akhir pertemuan ini kita belajar sama-sama tata cara tayamum ya. Di akhir pertemuan ini insya Allah. Sampai di sini pagi-pagi, entah sebelum subuh atau pada subuh jemaah haji sekalian ya. Ini jemaah umrah Ramadan juga dengarkan. Nanti insya Allah kita berangkat haji sama-sama Bu ya. Amin. Di Arafah dari pagi sampai siang. Ngapain Bang Kevin? Baca Quran kah? Doa kah? Tidur. Dari mulai pagi sampai siang kegiatannya apa Bang Kevin? Tidur. Jangan ada yang ibadah dulu di situ. Loh, gimana sih Bang Kevin? Kok dilarang orang mau ibadah? Karena nanti ibadahnya nanti siang. Kalau diforsir dari pagi, siangnya malah ngantuk. Paham seperti ini Pak? Cuman memang godaan syaitan gak pernah berhenti. Paginya kita gak ngantuk, semangat baca Quran, zikir sama Allah, doa sama Allah. Pas waktu wukuf, waduh, nguap sampai 17 kali sejam. Wah, nguap lagi. Waduh, nguap lagi, subhanallah. Kenapa Mas Kira? Syaitan. Ya. Nah, masuk nanti waktu wukuf, Bapak-bapak sekalian, semuanya ibadah masing-masing. Ibadahnya agak lagi dipandu, semuanya masing-masing. Karena memang ini ibadah pribadi, bukan ibadah berjamaah, jemaah sekalian. Nanti masuk waktu zuhur, jemaah sekalian, salat jamak takdim. Qasar 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Setelah itu dengarkan khutbah Arafah.
Khutbah Arafah ini disampaikan di tiap-tiap level beda-beda. Nanti mungkin sama Pak Haji Firman insyaallah sama yang hajinya ya. Kemudian setelah itu ibadah masing-masing ya mas sekalian. Masuk waktu sore tanggal 9 Dzulhijjah, masuk waktu sore, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah haji sekalian keluar dari tenda semua. Sunnahnya demikian. Keluar dari tenda, turun dari kendaraan. Kalau di kendaraan ya mas sekalian, semuanya menghadap ke langit minta sama Allah. Dari mulai sore jam 5 sampai jam 6. Jadi matahari terbenam, kita keluar semua Pak dari tendanya, ngelihat sore-sore di padang Arafah, doa. Jangan sibuk selfie. Ya, ini penyakit as-selfiyun ini luar biasa. Iya, subhanallah. Jemaah haji Pak, ya Allah, kadang-kadang ini luar biasa ya. Semua difoto. Polisi lagi jaga difoto. Ya ampun. Di Masjid Nabawi tiang difoto, Drigen Zamzam difoto. Ya Allah. Saya punya sekali subhanallah, saya punya waktu itu pengalaman umroh plus Turki. Di Turki ini ibu-ibu ini subhanallah, jadi berdua nih sejoli ini sahabatan nih berangkat bareng ke Turki, lagi musim bunga tulip. Memang bagus, tapi tiap 3 langkah berhenti foto. 3 langkah berhenti foto. Bukan di sini udah, di sana lagi nanti. Yuk jalan dulu yuk. Jamaah yang lain udah ke sana, dia masih 3 langkah berhenti foto, 3 langkah berhenti foto. Dalam 24 jam dia sudah mengumpulkan 2000 foto di HP-nya dia. Ya Allah, padahal mukanya gitu-gitu aja, nggak berubah ya. Ntar gaya jari begini, gaya jari begini, gaya jari begini. Ya Allah. Bapak Ibu jangan sibukkan diri dengan foto. Foto sekali 2 kali boleh, tapi jangan sibukkan diri dengan itu ya mas sekalian. Masuk waktu maghrib beres-beres semua. Makanya Bapak Ibu nanti bawa tas ransel. Untuk yang mau haji, bawa tas ransel nih. Dari apartemen ke tenda Arafah itu bawa ransel. Persiapan di situ semua, buku-buku mungkin kalau mau dibawa, Quran, sajadah di situ semua, ya di situ semua, ya. Dan kalau perlu kain ihram cadangan untuk jemaah haji, kain ihram cadangan, ya. Karena ketika nanti misalnya ketika nanti buang air kecil, bapak-bapak kena setetes 2 tetes kencing di kain ihramnya, maka harus ganti Pak, harus ganti. Ya, kecuali orang yang sakit memang dia harus pakai kateter segala macam, ini di luar daripada itu, ya. Jadi bawa tas ransel. Lepas maghrib semuanya jemaah haji reguler yang plus berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Nih Muzdalifah. Di Muzdalifah sampai kapan Bang Kevin? Sampai subuh besoknya. Tanggal 10 Dzulhijjah. Afdolnya. Kalau kita memang ngerasa nggak kuat bahwa jemaah yang tua-tua boleh sampai lewat tengah malam aja. Jemaah sekalian. Tapi di Muzdalifah ngapain amalannya Bang Kevin? Doa lagi kah? Zikir lagi kah? Tidur, istirahat. Cuman memang godaannya begitu Pak. Di sini ngantuk tadi siang-siang nih, sampai sini malam-malam nggak ngantuk, keliling nyari teh, nyari makanan. Nabi contoh di Muzdalifah tidur istirahat sampai subuh. Tanggal 10 Dzulhijjah dari sini bisa kedua arah, boleh ke Mina, lempar jumrah Aqobah, boleh ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Nah hari-hari ini Pak, fisik kita sangat diperlukan mas sekalian. Makan secukupnya, minum secukupnya. Makan berlebihan sering ke WC. Nggak makan-makan bisa masuk angin. Nah jemaah. Jadi makan banyak-banyak ke WC terus. Kencingnya, buang air besarnya ini bahaya. Dan air pada musim haji terbatas. Air pada saat musim haji apa Pak? Terbatas. Makanya kalau bisa kita jaga-jaga wudu. Wudu pun sekali-sekali aja Pak, nanti pas di Arafah, di Muzdalifah. Jangan banyak-banyak. Ini kita pakai gelas ini nih bisa buat 2 orang wudu sama saya. Sebotol ini mas sekalian. Sekali, muka sekali, tangan sekali, rambut sekali. Jangan 3 kali karena air terbatas. Ya, jadi kurang lebih 4 hari sampai 6 hari ritual ibadah haji ini butuh fisik yang sangat prima ya mas sekalian. Ya, jadi dijaga fisiknya mas. Ini sekilas untuk selingan ya mas sekalian, yang umrah Ramadan biar termotivasi untuk haji, yang bapak ibu yang jemaah haji biar tahu nanti medannya seperti apa. Sekarang bapak ibu dibuka lembarannya, mari lembaran buat tanah. Kita membahas apa-apa yang perlu bapak ibu bawa ketika umrah dan haji. Kurang lebih sama sih, cuman jumlahnya aja yang beda. Ini untuk haji dan umroh juga sama Pak ya.
Baik. Perhatikan ya mas sekalian. Untuk perempuan dulu deh. Untuk perempuan dulu ya. Karena ibu-ibu lebih banyak di sini Pak. Mohon maaf Pak. Ibu-ibu bawa baju sehari-hari Bu. Untuk yang umrah 3 sampai 5 setel. Untuk yang haji 5 sampai 7 setel. Belum, ada yang belum? Ya. Oke, perhatikan ibu-ibu sekalian. Baju sehari-hari di sini bukan baju model, baju modis. Semuanya adalah kasih catatan di sini. Baju hari-hari dalam kurung baju syar'i. Semuanya baju syar'i. Jangan ada gambar makhluk hidupnya. Burung, macan, naga lagi manjat di sini nggak boleh. Ya. Cicak boleh nggak? Cicak nggak boleh juga makhluk hidup ya. Nggak boleh. Ya, gambar apa baju-baju yang mungkin ada polanya, ada motifnya segala silakan. Ya. Cuman jangan yang berwarna yang ngejreng-ngejreng ya. Jadi hindari mas sekalian. Nah, yang kedua ibu-ibu sekalian, ini kalau perlu. Kalau nggak perlu, bapak ibu misalnya ibu-ibu di sini semua baju hari baju syar'i semua. Maka nomor 2 ini nggak perlu lagi. Mukena ini nggak perlu lagi. Mukena ini kan sarana bantuan bagi kita yang belum berkerudung syar'i. Kerudungnya masih misalnya masih model iketan gantung diri misalnya gitu kan. Nah nanti di sana aja mas kalian pakai mukena, tapi jarang di sana itu di Makkah itu Pak biasanya jarang sekali orang pakai mukena. Jarang, biasanya langsung kerudung syar'i. Jadi kapanpun azan udah siap tinggal takbiratul ihram ya. Jadi nggak perlu, nih kalau diperlukan aja. Bawalah cadangan aja lah. Bawa satu aja Bu ya. Yang haji yang umroh bawa satu aja. Bawa satu aja. Berikutnya ibu-ibu perhatikan. Untuk perempuan baju ihram, bawa baju ihram. Afdolnya hitam. Untuk perempuan bawa baju ihram 1 atau 2 setel Bu? Maunya? 1 boleh, 2 boleh, tergantung ya kecukupannya ya. Saya khawatir gini aja. Maksudnya gini loh, saya khawatir nanti kan kalau dari sini, ini bagi yang umroh Ramadan ya, kan dari sini mikotnya kita di pesawat. Dari pesawat turun di imigrasi, mungkin ada antrian segala macam, lama kena keringat segala macam. Kalau nanti umroh yang kedua di bulan Ramadannya nanti mas kalian, kalau mau ganti dan nggak nyaman baju itu silahkan. Kalau rasa-rasanya cukup dikeringin aja, dijemur segala macam itu boleh juga. Jadi tergantung keperluan. Untuk haji wajib 2. Untuk haji wajib 2. Untuk umroh boleh 1 boleh 2. Ya. Ya afdolnya hitam atau coklat. Jadi nggak ada warna khusus untuk perempuan, tapi lebih afdol memang warna-warna gelap. Boleh hitam boleh. Boleh hitam boleh. Jadi bergo panjang juga udah termasuk ya, bergo panjang itu maksudnya adalah kerudung syar'i. Yang kelima ibu-ibu sekalian, sepatu flat shoes. Sepatu yang teplek. Teplek aja baru ngerti ya. Sepatu yang rata, yang nggak ada wedgesnya, nggak ada haknya, adanya kewajiban aja. Nggak ada haknya ya. Jadi sepatu berapa untuk umroh 1, untuk haji 2. Untuk haji bawa 2 Bu. Untuk haji bawa 2. Untuk umroh bawa 1. Yang keenam, daster tidur. Ini seperlunya aja ya. Seperlunya. Ibu-ibu kalau memang hobi pakai daster tidur, ya pakai, bawa cukupnya berapa hari. Umroh kan 10 hari, haji kurang lebih 25 hari. Dikira-kira aja Bu, dikira-kira ya. Kalau mau buat dicuci bisa dicuci. Cuman nanti kita lihat kondisi hotelnya. Jangan nanti hotel dipantek buat jemuran. Bawa paku, bawa martil dipantek hotel orang, pasang tali, jemur itu semua. Dilihat nanti kondisinya. Kalau ada laundry, pakai laundry lebih baik, ya. Daster tidur ini hanya untuk di kamar. Hanya untuk di kamar. Ibu-ibu yang sekamar sama perempuan, bapak-bapak mesti paham. Jangan main langsung sembarangan. Kalau mau hubungan sama istri terus nih, misalnya ngobrol segala macam, butuh banyak sama istri, sekamar berdua. Kalau istri gabung sama perempuan lain, bapak-bapak mesti tahu waktu, tahu tempat. Jangan masuk kamar perempuan semua. Begitu juga sebaliknya Bu. Kalau suaminya sekamar sama laki-laki yang lain, jangan ibu lama-lama di situ.
Duduk-duduk di kasurnya, jangan. Kalau mau banyak perlu maka sekamar, ya request sekamar ya. Sekamar nambah lagi Bang Kevin, ya minta sama Allah tambahannya nanti ya. Ya Allah, nambah sekamar berdua ya Allah. Yang ketujuh, buat perempuan, kaos kaki panjang. Dan di sini tambahin Bu, plus hand shock. Hand shock. Hand shock tahu kan hand shock ya? Yang di tangan. Ada Bu Haji contohnya ada? Ya. Jangan yang warna kulit. Warnanya warna kontras, warna hitam atau warna coklat tua, warna abu-abu yang gelap. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan warna yang kontras, jangan warna yang serupa sama kulit kita. Kalau warnanya warna krem, ya sama aja. Nggak pakai. Untuk umroh bawa setengah lusin. Untuk haji bawa selusin. Bawa 12. Untuk haji bawa 12. Karena banyak aktivitas ibu-ibu pakai kaos kaki nanti, ya. Bawa selusin. Nanti Bu gini Bu, kalau nanti ibu-ibu dirasakan kebanyakan Bang Kevin, nanti pulangnya wakafin, sedekahin untuk pegawai di sana segala macam kasih. Insya Allah jadi amal jariah. Jadi ibu-ibu jangan mikirin pulangnya, berangkat dulu. Bang Kevin nih kalau saya bawa ihram 2 setel, ntar kurma gimana kurma? Zaitun belum masuk nih zaitun. Buah tin gimana buah tin? Kalau nggak muat kopernya Pak, yang baju lama disedekahin ke orang-orang Mekah. Ihramnya kalau bawa 2 setel ketebelan diwakafin ke pegawai-pegawai di Mekah. Kapan dia umroh, kapan dia pakai baju kita, insya Allah jadi amal jariyah jemaah sekalian. Ya, tinggal masukin barang-barang baru di situ. Ya, tadi buah tinnya, ada minyak zaitunnya, ada habatus saudahnya, beli deh tuh semua ya. Emas Mekah misalnya gitu. Waduh ya. Ini untuk perempuan. Sekarang kita pindah untuk laki-laki Pak. Bapak-bapak bawa baju sehari-hari Pak. Maksudnya ini baju koko, kemeja ya. Kaos yang sopan ya. Ini bawa juga kaos oblong sekalian. Bawa kurang lebih untuk yang umroh, bawa kurang lebih 3 sampai 4 setel. 3 kaos atau 4 kaos sekalian. Karena kan kita nggak pakai tiap hari. Ya, kaos oblong juga jangan yang bergambar makhluk hidup, makhluk berjiwa. Juga jangan bertuliskan politik-politik macam-macam. Ya, sudah selesai, pemilu sudah selesai. Ya, kaos oblong. Kaos oblong, bapak-bapak, jangan pernah dipakai untuk sholat. Jangan. Mau ke masjid, pakai kemeja, baju koko, gamis. Itu udah paling bagus. Ya. Saya kemarin sholat di masjid dekat ke rumah saya Bu. Bapak-bapak sholat pakai kaos, belakangnya nama-nama main bola semua. Saya awalnya lagi ke bawah, pas begini, jadi ngebaca Zidane, Ronaldo, Messi, siapa lagi tuh. Ada nggak Roberto Carlos di situ tuh. Jadi ngebaca aja mas sekalian, ini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh ada gambar-gambarnya ya. Apalagi ibu-ibu yang pakai kerudung ada bunga mawarnya ke atas, akarnya dari bawah, orang ikutin mana akarnya, mana bunganya. Ya, yang polos-polos aja Bu ya. Kemudian yang bapak-bapak bawa celana panjang Pak, kalau bisa di atas mata kaki demi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beli celana sirwal. Itu di depan masjid itu biasanya ada Pak. Itu biasanya yang 50.000 celana pangsi. Nah itu. Celana pangsi Pak. Jadi celana pangsi itu celana orang Betawi tuh yang di atas mata kaki yang sebetis. Itu lebih mendekati sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap hari di sana kita dapat pahalanya. Insya Allah ya. Jadi bawa celana panjang di atas mata kaki. Ada sirwal yang 50.000, ada sirwal juga 200.000, tergantung kebutuhan kita ya. Bawa ini seperlunya Pak, bawa seperlunya aja Pak, dikira-kira. Saya kalau bilang di sini 2 biji, 3 biji, ntar khawatir nggak pas ya. Jadi dikira-kira aja. Umroh 10 hari, haji itu 25 hari Pak. Dikira-kira aja perlunya berapa ya. Untuk laki-laki bawa sabuk ihram. Sabuk ihram ini sabuk yang putih itu Pak. Yang putih itu atau yang boleh yang hijau itu yang punya Benyamin istilahnya ya, punya orang Betawi, atau sabuk biasa boleh. Jadi nggak ada sabuk khusus sebenarnya. Jadi kalau itu kan fungsi untuk mengencangkan baju ihram bapak-bapak. Insya Allah ntar Sabtu depan kita belajar sama-sama ya Pak ya, tata cara pakai baju ihram yang baik dan benar. Kain ihram untuk haji wajib bawa 2.
Untuk jemaah haji wajib bawa 2 setel. Untuk jemaah umroh boleh 1 boleh 2, tergantung. Untuk jemaah haji wajib bawa 2. Kemudian Pak, bapak-bapak bawa alat cukur kumis. Alat cukur kumis ini kan pisau Pak, kecil tapi taruhnya di mana kira-kira? Koper besar. Koper besar. Segala benda tajam, kecil maupun besar, nggak boleh bawa ke kabin pesawat. Ya. Jadi meskipun jilet yang mahal tuh, yang sangat halus sekali kalau kena kulit, nggak boleh kita bawa masuk ke kabin pesawat. Harus taruh di koper besar. Taruh di koper besar. Ya. Yang ketujuh, bawa bapak-bapak ini kalau mau ikutin saran saya, berangkat pakai sepatu sendal gunung, pakai kaos kaki, pakai sendal gunung. Nanti pas ganti ihram, makasih Pak, dikasih minum saya. Pas ihram buka kaos kakinya, pakai lagi sepatu sendalnya mas sekalian. Jadi untuk mau laki-laki berangkat pakai itu. Untuk perempuan, ibu-ibu pakai flat shoes berangkatnya nanti. Dan ibu-ibu selalu wajib kaos kaki. Selalu wajib kaos kaki. Untuk dua-duanya sekarang nih, untuk laki-laki, untuk perempuan, yang perlu dibawa adalah handuk sedang. Jadi handuk itu yang buat lap muka aja Pak, atau yang buat tukang baja ibu ya, handuk tukang baja itu, nah taruh situ bawa handuk. Kalau nanti misalnya pas tawaf, kalau lagi tawaf keringetan, pakai kain ihram. Ihramnya kuning. Bawa tuh lap, anduk, dilap, mas sekalian. Oke? Kalau nanti bapak ibu kepanasan, pas umroh Ramadan, misalnya, pas kita misalnya nanti bikin umroh siang, bawa atu anduk sedang, basahin pakai air zam-zam. Pakai air zam-zam, basahin, taruh di pala. Itu cara orang situ. Itu insya Allah mengademkan kepala, ya, insya Allah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu bawa sendal biasa Pak. Jadi sendal gunung dibawa untuk hal-hal misalnya nanti pas wukuf, lempar jumrah juga untuk hal-hal yang memang membutuhkan fisik. Kalau cuma sekedar dari hotel ke masjid, ini pakai sendal biasa. Sendal yang boleh selop boleh, yang jepit juga boleh. Cuman jangan yang gampang putus. Nggak usah yang mahal-mahal, tapi nggak perlu jangan yang swallow juga. Ya, swallow itu soalnya cepet putus. Ya. Apalagi swallow warna hijau, aduh. Nah, kalau Jumat digembok. Yang ketiga, bapak-bapak ibu sekalian, bawa sajadah kecil Pak Bu. Untuk apa fungsinya mas sekalian? Kalau nanti misalnya Pak Bu, kita kan pengennya 5 waktu di masjid ya. Pengennya 5 waktu di masjid. Tapi qadar Allah misalnya nanti tiba-tiba pas menuju ke masjid, tiba-tiba bapak ibu mules atau pengen kencing. Mana diduluin? Toilet dulu atau masjid dulu? Toilet dulu. Toilet dulu. Pas udah toilet selesai, udah qomat. Kita nggak dapat di dalam masjid, dapatnya di pelataran, pas di aspal lagi. Maka bapak ibu sholat dengan sejadah kecil di depan dan dengan pakai sendal. Sholatnya pakai sendal. Sebelum sholat, bapak-bapak, ibu-ibu lihat dulu sendalnya nginjek kotoran nggak? Dilihat kanan, dilihat kiri. Kalau bersih, sholat pakai itu. Kalau kayaknya ada kotoran di sebelah kanan, ada kotoran sebelah kiri, bersihkan begini caranya Bu. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Di dataran yang lain, bukan di tempat kita sholat. Agak ke kanan sedikit, kiri sedikit, cari tanah yang gak dipakai sholat, gesek-gesek 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, sholat dengan sendal. Jangan pakai sendal. Kalau pas kena duhur, kaki bapak ibu pas di aspal, waduh, nggak bakal bertahan lama itu. Panas jemaah sekalian, panas. Apalagi nanti musim haji. Ya, jadi pakai sendal, pakai sejadah kecil. Kalau pas di masjid, masuk masjid, jangan pakai sejadah. Pas di masjid, pelataran, ya. Kalau ibu-ibu kan di belakang itu ada karpet sendiri ya. Untuk bapak-bapak kan bisa depan Ka'bahnya. Jangan pakai sejadah, Pak. Karena kalau orang pakai sejadah ini biasanya egonya muncul. Kalau udah pasang sejadah, sapnya kurang rapat, dia nggak mau lagi rapetin. Apalagi ibu-ibu kalau di masjid-masjid itu biasanya gitu. Ya, gelar sejadah gede-gede kan. Tiap satu orang satu sejadah, padahal sapnya jadinya renggang-renggang. Kalau disuruh geser, ntar orang lain dapat sejadah saya. Wah, emosi. Ya, jadi mas kalian, kalau dalam masjid jangan pakai sejadah. Di luar masjid, untuk mengamankan jidat kita nih, biar nggak gosong,
Nah, itu pakai sejadah jemaah sekalian, ya. Nanti untuk jemaah haji, saya sarankan Pak untuk jemaah haji beli sejadah yang bisa buat senderan. Itu di Zam-Zam Tower ada. Itu kurang lebih harganya 50 real. Jadi sejadah itu bisa dilipat jadi kursi. Kalau pernah lihat? Jadi kursi, saya ada contohnya masih nggak bawa. Ya, di rumah itu saya pakai biasanya jemaah sekalian. Jadi habis subuh itu kalau mau zikir, nyender bisa. Itu bisa dipakai ketika wukuf nanti Pak. Jadi ada senderan di situ. Ya. Tadi Zam-Zam Tower ada. Ntar Pak Haji Firman tahu insya Allah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak bawa peralatan mandi Pak, yang sekedarnya aja. Untuk yang haji boleh bawa yang botol, tapi yang sedang aja ukurannya Pak, jangan yang terlalu besar. Sampo Pantene 1 liter nggak usah, ya. Sampo Clear 2 liter nggak usah, ya. Jadi sampo secukupnya, sabun secukupnya. Untuk yang umroh paling bagus ibu-ibu bawa yang saset. Habis pakai buang. Ya, jadi nggak bawa lagi bangkainya tuh ke Indonesia, ya. Kemudian, nah semua peralatan mandi dari mulai sikat gigi sampai deodoran semuanya taruh di koper besar. Semua perlengkapan mandi taruhnya di koper besar. Saya ulangin, semua perlengkapan mandi, odol, sabun, sampo, cara mencuci muka, hand body, deodoran semuanya taruh di koper besar, titik. Nggak ada lagi koma-komaan. Anu Bang Kevin kalau enggak, kan kita ada aja interupsinya. Enggak, semuanya taruh di koper besar. Cairan di atas 100 mili enggak boleh masuk kabin. Minyak angin yang besar, misalnya minyak kayu putih yang 600 mili enggak boleh masuk. Kalau minyak cap kapak yang 60 mili boleh enggak? Boleh. Karena di bawah 100 mili. Kalau fresh care yang sedikit tuh cuma 50 mili, nah masuk silahkan. Botol air segini nggak boleh. Ini 120. Mas sekalian, ya. Jadi mas sekalian demikian. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu bawa obat-obatan yang biasa digunakan. Misalnya kita konsumsi obat darah tinggi, bawa obat darah tingginya. Jangan nunggu resep dokter dari sana. Konsumsi obat syaraf, bawa obat syaraf. Konsumsi obat gula, bawa obat gula, ya mas sekalian. Jangan bawa gulanya. Ya. Dan mas kalian komunikasikan. Untuk poin nomor 5 ini, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah haji khususnya dan jemaah umroh terutama juga mas kalian, kalau ada penyakit yang memang harus dikomunikasikan, sampaikan kepada kami agar kami tahu. Jangan umpet-umpetan Pak. Jangan umpet-umpetan. Saya mau bilang saya punya penyakit wasir, malu. Akhirnya di sana susah sendiri. Kalau bapak ibu bilang dari sini, kita siapkan dokter di sana. Itu maksudnya, Bang Kevin saya mesti Senin Kamis cuci darah. Bilang, jangan tahu-tahu nggak bilang. Saya sekarang punya jemaah, subhanallah, waktu itu saya bawa sendiri sama Pak Haji Firman berdua. Dia nggak bilang apa-apa, dari Jawa Tengah. Berangkat, tinggal berangkat. Sampai sana pas mau tawaf sa'i, guling-gulingan, perutnya melilit luar biasa. Sakit, teriak-teriak. Ternyata orang itu nggak bisa kencing. Kencingnya mesti pakai kateter. Dimasukin selang. Ke dokter dulu, rumah sakit dulu. Akhirnya jemaah yang lain semua nunggu. Maksud saya mas sekalian, kalau ada apa-apa bilang dari sekarang. Kalau ada perlu apa-apa bilang dari sekarang. Bapak ibu jangan malu. Kita ini penanggung jawab masalahnya itu. Bang Kevin saya kayaknya gak siap untuk jalan jauh-jauh. Saya perlu kursi roda. Saya siapin. Bang Kevin saya nanti misalnya perlu pemicu jantung. Saya tanya dulu, ada gak pemicu jantung? Kalau ada berangkat Pak, jangan khawatir, berangkat. Nanti saya meninggal nggak meninggal takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir ya mas sekalian, ya. Apalagi ada suatu jemaah yang pernah tanya, saya mau berangkat umroh, cuman saya takut ketinggian. Ya takut ketinggian, nggak berangkat umroh. Bapak ibu gampang, bapak tinggal minum obat tidur 10 jam di pesawat, selesai. Ini butuh dikomunikasikan, butuh komunikasi kepada pembimbing kalau ada apa-apa ya. Kalau nggak ada, maka kita bilang nggak ada, ya. Nomor 6 sama 7 Pak, lihat di kertasnya. Gunting kuku, gunting kecil. Ini 2 poin ini taruh di koper besar. Gunting kuku dan gunting kecil taruh di koper besar, mas sekalian. Yang ke-8, ya. Gunting kecil ini buat tahallul maksudnya Bu.
buat tahalul. Ya, maksudnya buat tahalul. Bawa gunting kecil Pak ya, jangan harapin orang, ntar juga ada yang bawa, jangan. Nggak boleh ketergantungan seperti itu. Bawa aja Pak, bawa gunting kecil bawa. Nomor 8, adaptor colokan kaki 3. Mana contohnya ya? Saya lupa terus bawa contohnya. Jadi gini Pak, di Mekah Madinah itu colokannya pipih. Gepeng 2 di atas, 1 pipih begini di bawah. Jadi kayak colokan AC. Tahu nggak? Ya. Jadi bawah yang seperti itu 3 depan begini, belakangnya 2. Sehingga bisa masuk colokan kita begini, ini masuk begitu gitu. Paham ya? Mau adaptor. Nanti kalau nggak paham WhatsApp saya kasih gambarnya. Contohnya ya untuk adaptor. Ini juga adaptor ini taruh di koper besar. Adaptor ini taruh di koper besar ya. Yang ke-9 untuk bapak-bapak, ibu-ibu bawa jaket atau sweater. Bawa jaket atau sweater ini di koper besar 1, di handbag 1. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat haji maupun umroh, koper 1, tas gembol 1. Ya, backpacknya 1. Ini sekalian. Ini isinya apa? Ihram, jaket, sweater di sini, HP, dompet di sini semua. Ntar paspor juga taruh sini, tiket taruh sini semua. Jadi bawa handbag 1. Untuk tiap-tiap masing jemaah umroh itu masukin kabin semua. Oke. Jadi emang di pesawat nggak ada selimut Bang Kevin? Ada selimut, cuma namanya selimut Pak, tipis. Yang kedua, kapan kita bergerak kanan jatuh, bergerak kiri jatuh, jadi nggak aman. Lebih aman kita pakai jaket aja, sweater aja, ya lebih aman. Yang ke-10 Bapak sekalian, ini untuk sedekah. Ini untuk sedekah, ya. Bawa kain sarung atau baju koko untuk kita sedekahkan di sana. Nanti masalah sedekah ini dikoordinasi sama pembimbing. Nanti umrah Ramadan insya Allah sama saya, yang haji sama Pak Haji Firman. Insya Allah nanti ya, berangkat sama pembimbing masing-masing. Yang ke-11, laki-laki perempuan bawa kacamata hitam, kacamata anti panas. Bukan anti api ya, tapi anti panas saja Pak. Artinya di sini karena kita masuk musim panas, biar nanti mata kita nggak silo, pakai kacamata itu Pak, ya. Tapi kacamatanya kacamata benar ya, jangan kaca muka dibawa. Bawa kacamata tingginya segini. Ya, kadang ada bunganya di sini lagi, wah Allah. Kaca helm, ya. Jangan nih Mas sekalian. Jadi kacamata yang normal-normal aja Pak, ya. 10.000, 20.000, insya Allah pas ya. Berikutnya. Ini tasbih kecil sebenarnya nggak perlu ya. Tasbih kecil ini nggak perlu. Bapak Ibu lebih afdol zikir itu pakai tangan Pak. Nabi mengajarkan afdol itu pakai ruas-ruas jari. Dan hanya menggunakan tangan kanan, nggak dengan tangan kiri juga. Jadi tangan kanan aja kalau mau zikir ini. Ya. Tapi kalau memang dirasa perlu untuk alat hitung segala macam ya silahkan aja. Perlu bawa tasbih atau yang alat hitung itu cetak itu silahkan. Tapi bukan berarti lebih afdol pakai tasbih, lebih afdol pakai tangan. Boleh nggak pakai tasbih? Silahkan, asal jangan diyakini keafdolannya. Seperti itu hukumnya, ya. Uang real, bawa uang real Pak, seperlunya aja, uang real secukupnya. Nanti setelah ini insya Allah, setelah kita belajar tayamum, Pak Haji Firman akan kenalkan uang-uang real yang Bapak Ibu akan pakai nanti selama di Mekah di Madinah. Emang nggak bisa pakai uang rupiah aja Bang Kevin? Nggak bisa. Rupiah ini bisa, cuman kena kursnya besar nanti di sana. Jadi pakai uang real, ya. Yang ke-14 Bapak Ibu bawa makanan ringan, ini seperlunya Pak, karena di sana sudah terjamin makanannya insya Allah pagi, siang, sore. Kalau bulan puasa sahur sama buka puasa. Dan nanti untuk jemaah Ramadan, ketika kita sampai di Madinah, rasakan sensasinya diributin sama orang. Iya, perempuan sama perempuan, bukan sama laki-laki. Yang perempuan tertarik sama perempuan, yang laki-laki tertarik sama laki-laki. Untuk apa? Buka puasa tempat saya ya. Buka puasa di tempat saya ya. Jadi tiap saf itu punya sufroh sendiri. Kalau yang dalam biasanya ada roti, yogurt sama ada gahwa, kopi di situ dikit. Ada air zam-zam juga di situ. Makin keluar makin enak. Di pelataran ada anggur, ada jus mangga, ada apel, ada nasi sama kambing. Ada nasi. Saya biasanya di luar kalau bukannya. Salatnya baru ke dalam. Enak menunya Pak, subhanallah benar. Ada anggur, ada jus apel, ada kambing. Benar cuma sekalian. Jadi betul-betul ya, kalau bisa kita juga ikut sodako. Jangan cuman terima sodakohnya aja, beli air
2 atau 1 air ya, kita kasih ke orang. Insya Allah dapat pahalanya jemaah sekalian. Kita kasih cleaning service itu sudah cukup menambah pahala kita, memaksimalkan pahala kita jemaah sekalian. Kemudian yang 15 nih, bawa buku doa Bu. Buku doa seperti ini paling lengkap sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau catatan doa pribadi. Kalau nggak bawa buku ini atau catatan doa pribadi, minimal dicatat doanya. Jangan nggak dicatat doanya mas sekalian ya. Baik mas sekalian, kita masuk kepada yang terakhir ya sebelum kita tutup. Ini juga jam 9:30 ya, kita tutup sebentar lagi. Tata cara bersuci di pesawat dan nanti untuk jemaah haji di bus kalau memang diperlukan. Kalau di pesawat masih bisa wudu, maka wudu. Kalau di bus murni tayamum, Pak. Di bus itu pasti murni tayamum karena kita nggak mungkin membasahi bus dengan air. Ini menjadi mudarat yang lebih besar. Ya, jadi untuk jemaah haji dan umroh perhatikan tata caranya baik-baik, ya. Baik. Udah siap, Bu? Udah siap? Ya, ini mau ganti bab harus persiapan lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik jemaah sekalian, Bapak Ibu, nanti insyaallah kita berangkat yang umroh Ramadan tanggal berapa, Bu? 4 Mei. Mei apa Juni? Mei. Tenang. 4 Mei ya. Itu nanti insyaallah kita berangkat menggunakan pesawat Etihad. Untuk jemaah haji nanti informasi keberangkatan lebih lanjut lagi nanti di manasik-manasik berikutnya ya. Baik, sekarang kita untuk umroh Ramadan. Dan nanti kan jemaah haji juga naik pesawat ya. Jadi samakan jemaah sekalian. Naiknya pesawat Etihad. Etihad ini nanti transit di Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi baru kita ke Jeddah jemaah sekalian. Baik. Masalah bersuci di pesawat jemaah sekalian, saya akan fair di sini. Saya akan terang-terangan. Nggak ada yang saya tutupi hukum-hukumnya. Nggak ada yang saya mencari kemudahan, nggak ada. Saya fair di sini jemaah sekalian, menjelaskan ini hukum Allah, putih, ini hitam, jelas jemaah sekalian, insyaallah ya. Baik. Jemaah sekalian, kalau kita safar Jakarta Jogja naik mobil, berhenti di rest area untuk sholat duhur sama asar, jamak qashar takdim. Saya nih safar Jakarta Jogja, berhenti di rest area. Kira-kira di rest area saya wudu atau tayamum? Di rest area wudu, karena di rest area ada air. Paham seperti itu ya? Saya nggak kemana-mana, di rumah, tapi air mati udah 3 hari. Persediaan air di rumah sudah mulai habis. Saya tetap wajib sholat. Tapi si wudu saya udah batal. Air nggak ada. Saya kira-kira wudu pakai air ludah atau tayamum? Tayamum. Dari 2 hal ini jemaah sekalian, kita fahami baik-baik. Sebab dibolehkan tayamum karena nggak ada air, bukan karena safar. Paham? Kalau safar masih ada air, wudu atau nggak wudu? Nabi Muhammad SAW Mekah Madinah, kalau masih ada air Nabi wudu jemaah sekalian. Bahkan pernah di perjanjian Hudaybiyah, air tinggal seember. Sahabat 1.400 orang butuh wudu. Keluar mukjizat Nabi Muhammad SAW, keluar air dari sela-sela jarinya. Berarti kalau masih ada air, meskipun sedikit, kita harus berwudu. Baik. Di pesawat kira-kira ada air nggak jemaah sekalian? Ada atau enggak? Ada air, hanya saja terbatas. Pahami dulu, hanya saja terbatas. Terbatas untuk berapa orang? Terbatas untuk 450 orang. Berarti kan banyak. Ya? Berarti kan banyak teman sekalian. Itu terbatas untuk pemakaian orang apa? Sikat gigi, cuci muka, cuci rambut.
Berarti yang dia pakai lebih dari sebotol ini bahkan kan. Sementara sebotol penuh ini Pak, kalau ini penuh saya bisa pakai wudu untuk 5 orang. Kalau dipenuh. Jemaah sekalian, jangan artikan kalau kita wudu air kita banyak. Enggak. Ini yang keliru. Jangan kita artikan kalau kita wudu air kita boros, air tumpah kemana-mana. Ini yang keliru. Kebanyakan kalau kita wudu di masjid gimana? Nyala dulu, baru gulung. Ini air. Ada temannya datang, assalamualaikum ahlan, gimana kabar? Nih, kadang-kadang terlalu lama. Nih pas kumur-kumur, mubadzir semua jemaah sekalian. Karena wudu sebenarnya perlu air hanya sedikit air, dan ini dalam keadaan terbatas air jemaah sekalian, sehingga kita boleh menggabungkan dua maslahat ini, dua hal ini, ya. Pertama, air menggunakan wudu untuk dengan air yang terbatas dalam jumlah yang sekedarnya. Bagaimana caranya mas kalian? Masuk kamar mandi. Bapak ibu masuk kamar mandi, semuanya wajib dikunci. Jangan dikunci. Ya. Jadi masuk kamar mandi, slot, serak. Selesai di slot, lampunya baru nyala, cuk. Nyala. Oke. Kalau ibu-ibu bisa buka kerudung. Ya. Kalau nggak bisa maka cukup nanti dibasuhkan di atas, nanti saya contohkan, ya. Sekarang kita bicara wudu yang normal dulu, jemaah sekalian. Untuk laki-laki, gulung tangannya, gulung kakinya. Jemaah sekalian, ya. Kalau nanti pakai sepatu bisa diusap atasnya. Bapak Ibu sekalian, gulung celananya maksudnya. Nggak boleh salah dikit. Gulung celananya, gulung kaki maksudnya gimana gulung kaki? Jemaah sekalian, gulung celananya maksud saya. Gulung tangannya. Kan ada wastafel ya Bu ya? Wastafel. Basahkan tangan sedikit. Ini bukan bahasa menggenang air, enggak. Wudu enggak harus menggenang air Bu. Wudu itu yang penting tangan kita basah. Bisa untuk membasuh. Basuh itu bukan jur, itu namanya nyiram. Basuh itu sekadar membasahkan. Itu namanya basuh. Ya. Jadi basuh enggak harus basah. Basah banget gitu enggak. Yang penting cukup sekedar ada basah sedikit di tangan ya Mas kalian ya. Jadi ketika nyala air sedikit, ratakan air di tangan, langsung ke bagian wajah. Tidak kumur-kumur, tidak istinsyak, tidak istintar. Paham? Enggak kumur-kumur, enggak istinsyak, enggak istintar, tapi langsung ke bagian wajah. Berapa kali wajah? 1 kali. Dengan jumlah air yang sedikit dan tidak berantakan. Enggak berantakan Bu. Asal tangan basah, usap ke wajah. Mana air yang jatuh? Nggak ada yang jatuh, karena tangan basah. Lain kalau Bapak Ibu menggenang airnya di sini. Kalau air menggenang, kita giniin ke wajah, tumpah. Makanya jangan sampai menggenang. Basah sedikit, ratakan air dengan tangan kita jemaah sekalian, langsung ke bagian wajah. Ya, sekali wajah. Kemudian ke bagian tangan. Dari mulai tangan sampai siku, jangan dibalik. Bukan dari siku sampai tangan, tapi dari tangan sampai siku. Jemaah sekalian, basahkan tangan sedikit, ditarik air ke atas, keluar sekali, kan sisi luar nih, luar sekali, dalam sekali, dengan air yang sama, sah. 1 kali kanan. Ambil lagi air dengan tangan kiri, tarik dari luar sampai siku, lewatan sedikit, tarik lagi ke dalam. Dengan air yang sama, nggak ada yang tumpah insya Allah, karena air cuma sekedar basah. Bahkan pas kita tarik mungkin agak keset, gitu kan? Tapi itu wudu jemaah sekalian, sah kirinya. Untuk kepala